Timnas Indonesia bersiap guncang dunia. Tak main-main, 7 pemain diaspora berdarah emas dikabarkan siap disumpah. Jadi, warga negara demi membela merah putih di panggung Piala Dunia 2026 dari Jerman hingga Belanda, darah Eropa dan Asia siap menyatu di nadi Garuda. Namun, legenda Irak melempar peringatan keras. Apa alasan dibalik peringatan ini? Siapa saja nama-nama pemain diaspora yang sedang digodok PSSI? Akankah ini jadi gebrakan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia atau justru bumerang mematikan? Klik dan saksikan rahasia besar di balik proyek naturalisasi paling ambisius yang pernah ada. Bocoran orang dalam menggemparkan jagat sepak bola. Masa depan Calvin Verdonk di klub akhirnya terkuak. Si bek kidal berkelas Eropa ini dikabarkan dapat tawaran fantastis dari klub elit. Akankah Calvin tinggalkan mimpi World Cup demi kontrak mewah? Atau justru siap jadi pilar abadi Garuda di lini pertahanan? Semua terjawab lewat bocoran eksklusif orang dalam yang bikin geger PSSI. Jangan lewatkan cerita penuh intrik, dilema, dan tekad sang bek kiri andalan Timnas Indonesia. Vietnam nekat pakai jurus gila-gilaan demi rebut dominasi Asia Tenggara, naturalisasi kilat tanpa ampun, bikin Erick Thohir tak bisa tidur nyenyak. Timnas Indonesia terancam tergeser, padahal Garuda baru saja bangkit. Akankah Vietnam jadi monster baru ASEAN? Atau justru membuka perang dingin naturalisasi dengan Indonesia? Simak strategi tak masuk akal yang bikin PSSI dan netizen geleng-geleng kepala. Dan mengapa Erick Thohir mulai waspada dengan lompatan Vietnam yang terlalu ekstrem? Dunia sepak bola gempar. Presiden FIFA kirim ucapan ulang tahun langsung untuk Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang tengah jadi sorotan dunia. Bukan sekadar formalitas, isi pesannya. Bikin haru dan bangkitkan semangat Garuda untuk tembus piala. Dunia 2026 netizen dan pecinta bola se-Asia tercengang. Apakah ini tanda dukungan khusus FIFA untuk Indonesia? Saksikan momen langka yang tak terjadi setiap hari saat nama Indonesia menggema di pucuk tertinggi sepak bola dunia. Timnas Indonesia masih punya asa menuju pentas dunia setelah sukses melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI tak tinggal diam. Keseriusan untuk memperkuat skuad Garuda kini memasuki babak baru dengan naturalisasi gelombang selanjutnya. Langkah ini bukan sekadar formalitas dan berkaca pada kontribusi nyata pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Indonesia kini membuka peluang bagi 7 pemain diaspora potensial untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama ini diharapkan bisa mempertebal peluang bersaing di ronde 4 yang dijuluki sebagai babak neraka di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Timnas Irak, Ali Wahab, memberi peringatan keras terkait beratnya persaingan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut hanya tim-tim dengan kekuatan ekstra, baik teknis maupun non-teknis yang bisa bersaing di ronde 4. Bahkan Irak yang kini berada di ranking 59 FIFA tidak terlalu yakin lolos, apalagi melihat Qatar dan Arab Saudi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau tidak dibarengi semangat juang dan kualitas, jangan harap lolos, kata Wahab. Baginya, tuan rumah punya keuntungan besar. Maka dari itu, negara-negara seperti Indonesia harus kerja ekstra keras dan cerdas. Ini termasuk dengan memanfaatkan potensi diaspora sebaik mungkin. PSSI tidak tinggal diam. Melalui Exco PSSI, Arya Sinulinga menyatakan bahwa semua elemen akan dievaluasi termasuk opsi naturalisasi. Menurut berbagai laporan, berikut 7 pemain diaspora yang sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia. 1. Dean Zandbergen, VVV Venlo. Striker berusia 23 tahun ini mencetak 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dengan tinggi 188 cm dan gaya bermain modern, ia disebut-sebut siap menjadi pelapis Rafael Struijk atau bahkan penantang posisi utama. Zandbergen sudah menyatakan kesediaan membela Indonesia jika dipanggil. 2. Mauro Zijlstra, FC Volendam. Masih muda dan produktif, Zijlstra dikabarkan telah memulai proses naturalisasi dan menjalin kerjasama dengan agen Timnas Indonesia. Meski belum disumpah sebagai WNI, sinyal ketertarikan dari kedua pihak sangat kuat. 3. Miliano Jonathans, pemain depan bertalenta yang masih berharap dipanggil Timnas Belanda.
Namun, darah Indonesia di tubuhnya tetap membuka kemungkinan ia membela Garuda dan keputusan ada di tangan si pemain. Keempat, Miljan Manhoef bermain di klub EFL Championship Stoke Citdan memiliki kualitas di lini sayap. Meski belum sepenuhnya menutup pintu ke Oranje, status eligible-nya membuat namanya layak dipantau lebih lanjut. 5. Laurin Ulrich, VfB Stuttgart Dadua. Gelandang berusia 20 tahun ini tampil elegan dan menjadi pilar utama di tim muda Stuttgart. Musim 2024/2025, ia mencetak 3 gol dan 3 assist. Potensi sebagai playmaker masa depan Indonesia sangat besar. Ia bahkan sudah menyatakan siap menunggu panggilan PSSI. 6. Pascal Struijk, Leeds United, bek tengah andal yang masih aktif di Liga Inggris. Berdarah Surabaya, namun sampai saat ini belum memberi respons konkret soal naturalisasi. Ia sempat ditemui langsung oleh Patrick Kluivert, namun belum memberi keputusan. 7. Tristan Guyger, Ajax Amsterdam, bek serba bisa keturunan Maluku. Bisa bermain sebagai bek tengah maupun fullback. Ia sempat diskusi dengan pemain Garuda seperti Elkan Baggett dan membuka diri untuk bermain bagi Indonesia jika ada peluang. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi 7 pemain di atas untuk menambah amunisi jelang ronde keempat? Manakah menurut kalian dari ke-7 pemain di atas yang aksinya paling kalian nantikan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. FC Utrecht masih belum mengirimkan tawaran kepada Calvin Verdonk. Verdonk musim ini sukses tampil konsisten bersama NEC Nijmegen. Dia bermain dalam 36 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Bek timnas Indonesia ini juga masuk dalam kandidat bek kiri terbaik di Liga Belanda. Ini yang membuat namanya menjadi pembicaraan termasuk terkait masa depannya. Salah satu rumor yang santer terdengar adalah kepindahannya ke FC Utrecht. Wartawan asal Belanda, Mounir Boualin, sudah mencari info terbaru terkait masa depan Calvin Verdonk, termasuk peluang kepindahan sang pemain menuju Utrecht yang jadi topik hangat. Kabar tersebut sudah dia dengar dan langsung mendapatkan sumber terbaik untuk masalah ini. Kabar tersebut sudah dia dengar dan langsung mendapatkan sumber terbaik untuk masalah ini. Selanjutnya, Mounir langsung menghubungi agen Verdonk, yakni Nathan van Kopperen. Sang agen memastikan bahwa tawaran dari Utrecht sampai saat ini belum ada. Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana komunikasi antara kedua belah pihak. Saya baru saja bertanya kepada agennya, Nathan van Kopperen, yang langsung menyanggahnya. Tidak ada yang terjadi dengan Utrecht saat ini, tutupnya. Sementara itu, Calvin Verdonk menjelaskan bahwa dia cukup nyaman berada di Nijmegen. Sementara itu, Calvin Verdonk menjelaskan bahwa dia cukup nyaman berada di Nijmegen. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus. Tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya, ujar Calvin Verdonk. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan bahwa dia tetap tidak menutup kemungkinan untuk pindah. Dia akan coba melihat semua peluang dan tawaran yang akan diterima. NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun. Tutupnya, Erick Thohir khawatir Timnas Indonesia akan kembali disalib Timnas Vietnam setelah pemerintah negeri Naga Biru baru-baru ini membuat gebrakan. Pemerintah Vietnam baru-baru ini memperbarui ketentuan perihal naturalisasi kewarganegaraan. Menurut kabar yang beredar, kini setiap orang yang memiliki keturunan Vietnam akan lebih mudah untuk berganti paspor. Sebagai salah satu contoh, aturan baru memperbolehkan setiap diaspora atau keturunan memiliki paspor ganda. Hal ini jelas menguntungkan bagi timnas Vietnam yang kini tengah terpuruk. Seperti diketahui, tim berjuluk Golden Star Warriors itu bisa dibilang kalah saing dengan dua rivalnya. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia dinilai lebih perkasa dibanding mereka untuk saat ini. Terbukti dari keberhasilan kedua tim itu menaklukkan pasukan bintang emas dalam kurun waktu 1 tahun ini. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut benar-benar akan dimanfaatkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk menggait pemain diaspora atau keturunan. Sebelumnya, ada kasus Dang Van Lam, Philip Nguyen, dan Jason Pendan yang kesulitan mendapat paspor. Mereka harus merelakan karier di Eropa dan pindah ke Liga Vietnam untuk bermain bersama timnas. Dengan adanya perubahan aturan ini, kejadian yang menimpa ketiga pemain tersebut mungkin tak akan terulang lagi.
Aturan baru mengenai naturalisasi ini kabarnya akan berlaku efektif pada 1 Juli mendatang. Kabar ini langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum Ketum PSSI. Dalam keterangannya, Erick sedikit khawatir sepak bola tanah air kembali disalip negeri naga biru. Untungnya, Erick sudah mengantisipasi masalah seperti ini. Ia mengatakan bahwa PSSI dan pemerintah tak boleh berpuas diri dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang tengah menanjak. Bila berpuas diri, maka skuad Garuda benar-benar akan dikejar oleh sang rival. Kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, saya rasa kita akan kesusul lagi, kata Erick dikutip superbowl.id dari YouTube Kompas TV. Di sepak bola putra kesusul lagi, sepak bola putrinya yang masih kalah dari Vietnam atau Filipina. Jelasnya. Oleh sebab itu, kini Erick memaparkan bahwa PSSI harus selalu memiliki terobosan. Mereka akan mempersiapkan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu dilakukan guna menjauhkan diri dari kejaran Vietnam. Ini yang saya rasa kita harus buat terobosan terus dengan keseriusan kita memiliki program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selasa, 1 Juli 2025 menjadi hari yang spesial bagi Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu tepat berusia 49 tahun pada hari ini. Banyak pihak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert, mulai dari pemain yang masih aktif, para legenda, dan juga pejabat penting di sepak bola. Salah satu pejabat penting yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert adalah Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bahkan Infantino mengunggah secara khusus ucapan itu di story Instagram. Seperti langit dan bumi saat timnas Malaysia dihantam badai sanksi FIFA dan terjungkal dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda terbang tinggi menjemput keberuntungan. Indonesia tiba-tiba dapat angin surga jelang round 4. Nasib dua negara serumpun. Ini bak dongeng yang dibalik halamannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sanksi berat Malaysia dari FIFA? Bagaimana Indonesia bisa mendadak diuntungkan secara gila-gilaan? Jangan kedip. Buka matamu dan saksikan drama internasional yang bikin supporter menangis bahagia dan rival gigit jari. Dunia persepak bolaan Belanda geger, media negeri kincir angin. Tiba-tiba kompak soraki nama Dean James, bintang timnas Indonesia. Ini disebut anugerah langka dan dinilai pantas berkostum Ajax Amsterdam. Tak main-main, disebut lebih lincah dari bek sayap Eredivisie. Gaya mainnya bikin pengamat geleng-geleng dan supporter Belanda langsung kasih lampu hijau. Apakah Dean James akan cetak sejarah? Jadi pemain Indonesia pertama bersinar di klub legendaris Eropa ini? Jangan lewatkan cerita yang bakal bikin merinding nasionalisme dan bangga setinggi langit. Langit Bali akan jadi saksi demi ukir sejarah emas di Piala Dunia U17 2000. 25 timnas U17 Indonesia siap membakar semangat di tanah dewata. Awal Juli ini, bukan TC biasa, ini adalah misi sakral. Para wonderkid Garuda disiapkan seperti prajurit perang, menu latihan. Disebut brutal, atmosfer latihan. Bak laga final, siapa saja nama mengejutkan yang dipanggil. Apa target rahasia yang diincar pelatih kepala? Jangan lewatkan momen langka. Ini ketika harapan satu bangsa dibentuk dari keringat dan tekad anak-anak muda di bumi Bali. Respek tak terbendung. Satoru Mochizuki, pelatih asal Jepang. Ini bikin merinding seisi stadion. Walaupun belum lama di Indonesia, tapi sudah hafal lagu Indonesia. Raya dari hati, momen langka yang menggetarkan jiwa ini bikin supporter tak kuasa tahan air mata. Netizen, jiwanya sudah merah putih. Apakah ini tanda cinta sejati dari samurai Asia untuk tanah Garuda? Saksikan detik-detik penuh haru yang akan menyentuh relung nasionalisme Anda, lebih megah dari drama Piala Dunia. Dunia sepak bola Asia gempar. Timnas Malaysia resmi didiskualifikasi. FIFA dan AFC beri sanksi Harimau Malaya dari semua kompetisi internasional hingga 2027. Skandal naturalisasi abal-abal jadi penyebabnya. Ini bukan cuma memalukan, tapi jadi titik nadir sepak bola negeri jiran. Sementara itu, timnas Indonesia malah melesat. Di bawah kendali Erick Thohir, proses naturalisasi berjalan mulus, bersih, dan mengikuti regulasi FIFA.
Kontras banget dengan Malaysia yang kini harus pamit dari panggung Piala Dunia 2026 zona Asia secara total. Keputusan itu resmi diumumkan 28 Juni 2025 dalam konferensi pers gabungan FIFA dan AFC. Investigasi yang dilakukan media Inggris dan Jepang membongkar praktik curang FAM Federasi Sepak Bola Malaysia. Pihaknya disebut memalsukan dokumen keturunan pemain diaspora. Isi sanksi buat Malaysia bikin geleng-geleng kepala. Di antaranya, dilarang ikut semua ajang FIFA dan AFC hingga 2027 termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. FAM juga kena denda 2 juta dolar Amerika sekitar 30 miliar rupiah dan larangan rekrut pemain diaspora selama 5 tahun. Selanjutnya, hasil pertandingan dibatalkan serta Presiden FAM dicopot tidak hormat. Skandal ini bahkan menyebut nama Darren J. Rizal, pemain fiktif yang diklaim punya nenek dari Johor. Ternyata, identitas sang nenek direkayasa lewat biro jasa paspor instan di Eropa. Malaysia bukan membangun tim, mereka memalsukannya, kata sumber FIFA. Setelah pengumuman itu, tagar seperti Mariana Goodbye Malaysia Football dan skandal naturalisasi Malaysia viral di media sosial. Bahkan netizen Indonesia nyinyir. Kalau Garuda pakai darah dan dokumen sah, mereka cukup pakai duit dan akal-akalan. FIFA juga memberi sinyal, negara ASEAN lain harus audit internal naturalisasi. Indonesia, Thailand, dan Filipina diminta evaluasi semua proses pemain keturunan mereka. Tapi, Indonesia terpantau aman karena proses dilakukan legal dan transparan. Kami nggak ambil jalan pintas. Semua pemain harus punya garis darah dan proses sah. Tegas Erick Thohir. Pelatih Malaysia pun sebelumnya menyampaikan ingin meniru naturalisasi ala Indonesia. Ketika Malaysia tersandung, Indonesia justru panen kekuatan baru. Pemain elit seperti Miliano Jonathans, Mauro Zijlstra, dan Mitchell Bakker jadi WNI atau dalam proses akhir naturalisasi. Berbeda dari Malaysia yang dicurigai memalsukan silsilah keluarga, PSSI bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, DPR RI, dan Kementerian Luar Negeri. Seluruh proses dilakukan diam-diam namun rapi, tanpa drama, tanpa sorotan murahan. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert bahkan ikut merekomendasikan langsung sejumlah nama diaspora, termasuk Jairo Riedewald yang sebelumnya membela timnas Belanda. Kabar Malaysia didiskualifikasi bikin skenario grup kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa berubah. Meski belum resmi, Indonesia bisa naik pot atau bahkan masuk grup yang lebih ramah. Indonesia akan mengikuti undian grup round 4 pada 17 Juli 2025. Beberapa lawan potensial seperti Irak, Arab Saudi, dan Qatar memang menakutkan. Tapi dengan tambahan pemain diaspora kelas Eropa dan persiapan matang, TC di Belanda dan Jepang, Garuda tidak bisa lagi dipandang remeh. Apalagi 6 pemain Malaysia yang dipakai di laga terakhir kini dianggap ilegal. Hasil pertandingan Malaysia otomatis dibatalkan, membuka kemungkinan perubahan klasemen akhir zona Asia. Lebih lanjut, sponsor utama sepak bola Malaysia seperti Petronas, Telekom Malaysia, dan AirAsia kabarnya mundur dari kerjasama dengan FAM. Akademi Bola Malaysia kosong, moral pemain drop, dan FIFA meminta Malaysia audit total organisasi sepak bolanya. Sementara itu, media internasional dari ESPN sampai The Telegraph Belanda memuji langkah Indonesia sebagai contoh naturalisasi profesional. Media asing kini lebih fokus perhatian, Malaysia out, Indonesia naik. Jika dulu publik menertawakan naturalisasi Indonesia, kini Garuda justru jadi contoh sukses Asia Tenggara Malaysia ingin jalan pintas, akhirnya jatuh ke jurang. Indonesia pelan-pelan tapi elegan dan siap menatap Piala Dunia 2026 dengan skuad terbaik. Indonesia kini menyambut Oktober. Jika semua strategi berjalan lancar, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mengisi 1 dari 8 slot Asia di Piala Dunia nanti. Bagaimana guys menurut kalian setelah mendengar berita ini? Apakah kalian setuju Malaysia disanksi tegas oleh FIFA karena dugaan kebohongan soal naturalisasi? Coba tulis komentar kalian di bawah ini ya. Media Belanda, Football Transfers, ikut dukung bintang timnas Indonesia, Dean James, gabung Ajax Amsterdam. Menurut mereka, Dean James sangat cocok dengan klub raksasa Belanda itu. Media itu menuliskan, bek timnas Indonesia itu bisa menjadi pesaing yang baik jika Ajax Amsterdam merekrut bek muda Roman Vega.
Tetapi, kini Dean James masih setia dengan timnya, Go Ahead Eagles. Menurut laporan Football Transfers, saat ini Ajax Amsterdam sedang mencari bek baru setelah Jorel Hato kemungkinan besar akan hengkang. Bek berusia 19 tahun itu memang sedang diincar beberapa klub. Dengan kemungkinan hengkangnya Hato, Ajax dilaporkan sudah membidik bek Argentinos Juniors, Roman Vega. Namun, langkah Ajax juga tidak akan mudah, sebab Vega juga sedang diincar oleh River Plate. Football Transfers beranggapan Ajax butuh satu bek lagi jika benar mendatangkan Vega. Menurut media Belanda itu, Dean James adalah sosok yang cocok untuk menjadi pesaing Vega. Kecocokan ini diambil berdasarkan data serta kebiasaan bermain bek Go Ahead Eagles tersebut. Lebih jauh, Career Advice Tool juga menunjukkan bahwa James adalah pilihan yang bagus untuk Ajax. Tulis laporan Football Transfers dikutip pada Sabtu 28 Juni 2025. Bek kiri berusia 25 tahun itu memiliki club fit sebesar 78 dengan tim Amsterdam, di mana ia tampaknya sangat cocok dengan gaya bermain dan formasi yang disukai orang-orang di Johan Cruyff Arena, sambung laporan tersebut. Di lain sisi, Football Transfers juga menyarankan Ajax untuk mendatangkan Dean ketimbang Vega. Sebab dilihat dari sisi harga, Dean terhitung lebih murah dari bek asal Argentina tersebut. Saat ini, Dean memiliki nilai pasar sebesar 31,29 miliar rupiah. Harga ini lebih ekonomis dari Vega, yakni 86,91 miliar rupiah. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, buka suara soal persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto bakal menggelar pemusatan latihan lanjutan pada awal Juli 2025. Ini bakal jadi persiapan lanjutan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Di awal Juli, dilansir bolasport.com dari antaranews.com, Nova Arianto juga merinci komposisi 34 pemain yang masuk ke pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. 23 diantaranya merupakan jebolan Piala Asia U17 2025. Sisanya merupakan para pemain baru. Meski begitu, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut soal rincian nama-nama pemain lebih lanjut. 34 pemain direncanakan di Bali, ucap Nova. Betul, tambah pelatih 45 tahun itu ketika ditanya apakah 23 pemain dari Piala Asia U17 dan 11 pemain adalah pemain baru. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga bakal mempersiapkan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Garuda Asia bakal melakoni sejumlah pemusatan latihan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, beberapa laga uji coba internasional juga digelar untuk menghadapi Garuda Asia. Dalam 5 bulan ke depan, Timnas U17 Indonesia akan melakukan sejumlah pemusatan latihan di dalam maupun luar negeri, ujar Erick Thohir pada 12 Juni 2025 lalu melalui akun Instagram pribadinya. Termasuk rencana laga uji, coba melawan negara yang akan tampil di Piala Dunia U17. Lanjutnya, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025. Garuda Asia tembus ke Piala Dunia U17 2025 usai lolos ke babak perempat final. Piala Asia U17 2025. Zahabi Goli dan kolega lolos ke babak 8 besar usai jadi juara grup mengalahkan Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Pada gelaran Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia bakal satu grup dengan Brasil, Honduras, dan negara debutan Zambia di grup H Brasil, jadi lawan terberat dengan label 4 kali menjuarai turnamen ini. Piala Dunia U17 tahun ini yang memasuki edisi ke-20 digelar di Qatar pada 3-27 November. Sebanyak 48 negara berpartisipasi pada turnamen terakbar sepak bola usia muda ini. Jumlah ini bertambah 2 kali lipat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 24 peserta. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku sudah hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya. Juru taktik asal Jepang itu sudah tidak lagi membawa selembar kertas untuk membaca lirik lagu Indonesia Raya. Satoru Mochizuki sebelumnya dipercaya menjadi pelatih Timnas Putri Indonesia pada 20 Februari 2024.
Meski baru hampir 1,5 tahun di tanah air, pelatih berusia 51 tahun itu sudah belajar bahasa Indonesia. Salah satunya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia itu selalu diputar sebelum Garuda Pertiwi bertanding. Saat baru bergabung bersama Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki selalu membawa selembar kertas untuk melihat naskah lagu Indonesia Raya. Namun untuk saat ini, ia mengaku sudah tidak lagi menggunakan kertas itu. Ini terlihat saat Satoru Mochizuki memimpin pertandingan Timnas Putri Indonesia melawan Kirgistan pada laga perdana grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026.